Untuk teman-teman calon taruna, kira-kira udah sejauh mana nih persiapan kalian? Biar kalian lebih siap lagi untuk menghadapi seleksi nanti, kita pelajarin bareng-bareng yuk soal mengenai wawasan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan bahas soal dan juga materi mengenai wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bedah 5 soal yang berkaitan dengan penalaran dan juga soalnya itu host loh. Tanpa lama-lama kita mulai aja langsung yuk. Kita masuk ke soal pertama nih teman-teman, materinya mengenai nasionalisme. Cinta tanah air adalah munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Akan tetapi, dalam mewujudkan sikap cinta tanah air ini, warga negara harus memiliki batasan-batasan dan memahami nilai-nilai Pancasila dalam berbagai tindakan yang diambil. Sebab cinta tanah air yang terjadi dengan berlebihan juga akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara, terlebih akan memunculkan fanatisme atau kesetiaan pada suatu tanah air tanpa mempertimbangkan pandangan dari orang lain tentang suatu bangsa lain, dan sikap demikian merupakan sikap chauvinisme. Berikut ini yang merupakan dampak negatif dari adanya sikap chauvinisme sebagai bentuk cinta tanah air yang berlebihan adalah sebagai berikut, kecuali A. Pemicu peperangan dan pertentangan antar bangsa Indonesia. A. Pemicu peperangan dan pertentangan antar bangsa dan negara. B. Menjadikan seseorang tidak dapat berpikir hal-hal baik tentang bangsa lain. C. Menjadikan alasan seorang pemimpin punya keyakinan besar untuk menyerang bangsa lain demi kekuasaannya. D. Menjadikan jiwa seseorang lebih tertutup dan sulit bersosialisasi. E. Keinginan untuk memisahkan diri dari masyarakat karena tidak mau budayanya terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang. Nah, di sini teman-teman, kira-kira apa nih yang menjadi dampak negatif dari sikap chauvinisme atau cinta tanah air yang berlebihan? Tapi teman-teman di sini perlu teliti karena di sini ada kata kecuali. Berarti yang jawabannya itu adalah yang tidak termasuk dampak negatif dari sikap chauvinisme itu yang mana nih teman-teman? Nah teman-teman, biasanya dengan adanya sikap mencintai tanah air yang berlebihan itu tentunya akan memberikan dampak nih teman-teman ke suatu bangsa tersebut. Yang pertama itu adalah berpotensi merusak perdamaian dunia. Karena kenapa nih teman-teman? Antar negara saling mencintai negaranya tapi secara berlebihan nih teman-teman. Dan nantinya bisa merendahkan bangsa lain, dan ini tentunya akan merusak perdamaian dunia. Kemudian yang kedua, dengan sikap chauvinisme ini maka juga bisa menjadi alasan bagi seorang pemimpin untuk memiliki keyakinan nih untuk menyerang bangsa lain demi kekuasaannya teman-teman, karena saking dia mencintai tanah airnya nih teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, dengan adanya sikap chauvinisme ini dampak negatifnya itu adalah menjadikan seseorang tidak bisa berpikir hal-hal yang baik tentang bangsa lain. Dan baik lagi itu karena dia mencintai tanah airnya yang berlebihan. Jadi apapun yang ada di bangsanya itu dianggapnya sebagai hal yang positif, dan juga untuk di negara lain justru sebaliknya nih teman-teman, yang negatif. Kemudian selanjutnya teman-teman juga memicu pertentangan dan juga perperangan antar bangsa dan negara. Karena tadi nih teman-teman, salah satu faktornya dia menganggap bangsa lain itu rendah dan juga menganggap bangsanya itu lebih baik karena sikap cinta tanah air yang berlebihan tersebut. Kemudian teman-teman menjadikan jiwa seseorang lebih tertutup dan sulit bersosialisasi. Nah ini juga dampak lainnya teman-teman. Jadi lebih ingin ini aja nih teman-teman, tertutup nih, dan juga dia tidak ingin bersosialisasi dengan bangsa dan negara lain.
Nah, teman-teman, jadi dengan adanya sikap chauvinisme ini juga menjadikan seseorang nih, teman-teman, untuk melupakan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti teman-teman dari opsi jawabannya ada, setelah apa yang udah aku sampaikan tadi, jawabannya yang mana nih, teman-teman, yang tidak termasuk ke dalam dampak negatif sikap chauvinisme? Yaitu yang ya, teman-teman, keinginan untuk memisahkan diri dari masyarakat karena tidak mau budaya yang terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang. Tadi kan pemicu peperangan termasuk, kemudian tidak dapat berpikir hal baik juga termasuk, menjadikan alasan seorang pemimpin untuk menyerang bangsa lain juga termasuk, dan seseorangnya lebih tertutup dan juga sosialisasinya juga tidak mau nih teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang ya. Oke, kita masuk soal yang kedua, materinya mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman baik suku bangsa, agama, ras, antar golongan bukan merupakan unsur pemecah, melainkan merupakan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh. Karena pengalaman sejarah bahwa semangat kedaerahan hanya akan memecah belah bangsa Indonesia sehingga mudah dikuasai oleh bangsa lain. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah warga negara menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam suatu populasi yang luas sehingga tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain, begitu juga dengan kelompoknya. B. Mengakomodasi sifat pluralistik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok sebagai contoh jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. D. Memutuskan segala sesuatunya dengan jalan musyawarah mufakat. E. Melakukan perbuatan dengan dilandasi rasa kasih sayang dan juga rela berkorban. Nah, di sini teman-teman, yang ditanyakan itu adalah yang bukan merupakan bentuk implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, teman-teman, jadikan Bhinneka Tunggal Ika, makna secara harfiahnya itu adalah meskipun berbeda-beda dalam masyarakat, tapi hakikatnya itu bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Dan tentunya teman-teman, di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, kita harus bisa mendahulukan kepentingan-kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan nih, teman-teman. Nah, kalau kita lihat opsi jawabannya ada yang aneh, warga negara menganggap bahwa dirinya sedang berada dalam satu populasi yang luas, jadi tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain, begitu juga dengan kelompoknya. Nah, ini benar ya teman-teman. Jadi tidak ada merasa yang lebih unggul nih teman-teman dalam suatu masyarakat. Kemudian mengakomodasi sifat pluralistik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini pluralistik ini apa sih teman-teman? Jadi pluralistik atau pluralisme itu adalah paham yang menghargai adanya perbedaan di dalam suatu masyarakat dan juga memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Nah, ini berarti termasuk juga ke dalam sikap Bhinneka Tunggal Ika ya, teman-teman. Selanjutnya yang D, memutuskan segala sesuatunya dengan jalan musyawarah mufakat. Ini juga udah jelas banget nih, teman-teman. Termasuk ke dalam bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian melakukan perbuatan dengan dilandasi rasa kasih sayang dan juga rela berkorban. Juga termasuk ya, teman-teman. Berarti yang tidak termasuknya itu adalah yang C nih teman-teman, mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok sebagai contoh jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Nah, di sini teman-teman, kenapa salahnya? Karena salahnya di sini yang dikedepankan itu adalah kepentingan pribadi. Semestinya itu, dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kan adalah mengenai apa nih teman-teman? Masyarakat yang beragam ya. Jadi semestinya mengedepankannya kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dulu nih teman-teman. Baru kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Jadi soal ini teman-teman jawabannya itu udah jelas yang C ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3, materinya mengenai bela negara. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwana IX langsung menyatakan bahwa wilayah Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Selain itu, beliau pun menyumbangkan sekitar 6 juta gulden untuk kepentingan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Selain sumbangsi secara material, Sri Sultan Hamengkubuwana IX dikenal sebagai pendiri gerakan kepanduan yang disesuaikan dengan semangat bangsa Indonesia.
Hal-hal yang telah dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX patut diteladani sebagai contoh dari sikap A. Integritas, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, D. Heroisme, E. Chauvinisme. Nah, di sini teman-teman, kita cari kata-kata kuncinya untuk bisa tahu apa yang telah dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ini menunjukkan sikap apa nih teman-teman dalam bela negara. Di sini ada jelas nih teman-teman. Beliau menyumbangkan sekitar 6 juta gulden dan juga menjadi pendiri gerakan kepanduan, teman-teman. Nah, berarti teman-teman dengan dia menyumbangkan 6 juta gulden dan juga menjadi pendiri gerakan kepanduan, berarti ada hal-hal yang dia korbankan atau ada hal-hal yang dia berikan nih untuk bangsa dan juga negara, terutama untuk kemajuan bangsa dan juga kemajuan negara. Nah, berarti hal tersebut merupakan contoh dari sikap apa sih, teman-teman? Ada contoh dari sikap patriotisme ya. Karena, teman-teman, patriotisme itu adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan juga kemakmuran bangsa. Nah, pengorbanan ini, teman-teman, bisa berupa pengorbanan harta benda ataupun jiwa raga. Dan patriotisme ini sangatlah dibutuhkan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menjaga penyelenggaraan hidup dan juga cita-cita bangsa Indonesia. Nah, di sini teman-teman tadi yang disumbangkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ini juga mencerminkan bentuk pengorbanan, yaitu pengorbanan harta nih teman-teman. Dan juga pengorbanan secara jiwa raganya itu adalah dengan menjadi pendiri gerakan kepanduan. Jadi udah jelas banget ya teman-teman, untuk soal ini jawabannya itu adalah yang C, patriotisme. Tadi kalau integritas itu berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan sikap kejujuran ya teman-teman, baik terhadap diri sendiri maupun dengan lingkungan. Nasionalisme ini adalah cinta terhadap tanah air dan juga bangsa. Kemudian kalau chauvinisme ini mencintai bangsa dan negara secara berlebihan, teman-teman. Jadi termasuknya ke dalam sikap patriotisme karena rela mengorbankan apa yang dimiliki untuk bangsa dan juga negara. Stop, tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel Akademi Taruna ini agar lebih berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku, Kanisa, tapi ada mentor-mentor lainnya juga. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 nih teman-teman. Materinya mengenai Pancasila. Globalisasi merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Globalisasi adalah bentuk dinamisasi kehidupan manusia dan suatu bangsa. Dengan adanya globalisasi ini, sangat memungkinkan terjadinya arus pertukaran kebudayaan secara mudah. Banyak kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Dalam hal tersebut, Pancasila sebagai nilai-nilai ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berperan penting sebagai A. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memahami bangsa dan negaranya. B. Sebagai parameter terhadap kecocokan kebudayaan asing apabila masuk ke Indonesia. C. Nilai dasar bagi tumbuh dan berkembangnya globalisasi yang lebih baik. D. Nilai dasar bangsa Indonesia dalam membentuk kebudayaan yang beradab. E. Sebagai ideologi bangsa-bangsa di dunia dalam membentuk kebudayaan dan tatanan sosial yang lebih baik. Nah, di sini teman-teman, bagaimana sih peran Pancasila sebagai nilai ideologi dalam menghadapi apa nih teman-teman? Menghadapi dampak dari globalisasi, terutama mengenai banyaknya kebudayaan asing yang masuk di Indonesia. Kira-kira bagaimana nih peran Pancasila sebagai nilai-nilai ideologi oleh bangsa Indonesia, teman-teman? Yaitu udah jelas ya, teman-teman. Jawabannya itu adalah yang B nih, sebagai parameter terhadap kecocokan kebudayaan asing apabila masuk ke Indonesia. Jadi istilahnya itu adalah Pancasila ini menyaring nih kebudayaan-kebudayaan mana aja yang sekiranya cocok dengan kebudayaan asli Indonesia, teman-teman. Karena beberapa pengaruh yang muncul akibat dari globalisasi itu memang tidak terjadi secara langsung, tapi tentunya akan berpengaruh terhadap nasionalisme suatu bangsa.
Tapi teman-teman, secara keseluruhan, pengaruh globalisasi tersebut dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara yang berkurang atau juga bahkan hilang, teman-teman. Oleh karena itu, peranan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia itu adalah menjadi sentral terutama bagi pertukaran arus kebudayaan secara mudah. Pancasila ini istilahnya menjadi filter dan juga parameter untuk melihat kecocokan dan juga memfiltrasi dampak-dampak negatif dalam rangka adanya budaya baru yang masuk ke Indonesia. Jadi tadi jawabannya itu adalah yang B ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih. Materinya mengenai bahasa negara atau bahasa Indonesia. Teman-teman, di sini ada wacana singkat. Kita baca bareng-bareng dulu yuk. Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragam. Sebagian penduduk Indonesia bersuku Sunda, Dayak, Jawa, dan Bugis. Walaupun begitu, kondisi negara tetap aman dan damai karena mereka memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, Indonesia dijadikan sebagai negara percontohan untuk negara-negara di dunia yang memiliki penduduk beragam. Hubungan sebab akibat yang terjadi berdasarkan wacana di atas adalah A. Keseriusan negara untuk menghapuskan suku-suku di Indonesia berakibat terjadinya persatuan dan kesatuan. B. Kondisi negara yang aman disebabkan penduduk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. C. Karena Indonesia negara majemuk sehingga dijadikan sebagai negara percontohan bagi negara lain. D. Terjadinya persatuan dan kesatuan karena hasil kerja keras suku Sunda, Dayak, Jawa, dan Bugis. E. Kondisi negara yang aman dan damai terjadi karena kemajemukan penduduk Indonesia. Nah, teman-teman, jadi di sini hubungan sebab akibat salah satunya bisa kita lihat dari adanya konjungsi atau kata sambung nih teman-teman yang menunjukkan konjungsi sebab akibat. Di sini teman-teman, kalau kalian perhatikan wacananya ada salah satu konjungsi sebab akibat nih teman-teman, yaitu di kalimat yang ketiga nih, karena. Ini menunjukkan apa nih? Sebab ya teman-teman. Walaupun begitu, kondisi negara tetap aman dan damai karena mereka memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat, teman-teman. Sebabnya itu yang mana nih? Sebabnya itu adalah yang kalimat di sini nih, teman-teman. Mereka memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ini adalah sebabnya. Kemudian, akibat dari adanya jiwa nasionalisme yang tinggi itu adalah kondisi negara tetap aman dan juga damai, teman-teman. Nah, berarti kira-kira kita langsung cari jawabannya ini. Yang mana nih yang menunjukkan hubungan sebab akibat tersebut? Itu yang D ya. Kondisi negara yang aman dan damai disebabkan penduduk memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kalau yang A, keseriusan negara untuk menghapuskan suku di Indonesia berakibat terjadinya persatuan dan kesatuan. Ini salah ya teman-teman, ini tidak dijelaskan nih mengenai menghapuskan suku-suku di Indonesia. Kemudian opsi yang C, Indonesia negara majemuk sehingga dijadikan sebagai percontohan bagi negara lain. Sebenarnya teman-teman, kenapa Indonesia dijadikan percontohan? Karena bukan semata-mata negara kita yang majemuk doang, tapi karena adanya jiwa nasionalisme yang tinggi nih di dalam kemajemukan tersebut, maka bisa dijadikan sebagai negara percontohan. Karena percuma saja nih teman-teman, kalau misalkan negaranya majemuk, tapi sifat atau nasionalismenya itu rendah, justru akan apa nih teman-teman? Sulit untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Kemudian terjadinya persatuan dan kesatuan karena hasil kerja keras suku Sunda, Dayak, Jawa, dan Bugis. Ini udah jelas salah banget nih teman-teman. Karena apa nih teman-teman? Karena persatuan dan kesatuan itu bukan hanya hasil kerja keras dari keempat suku ini ya teman-teman. Suku-suku ini adalah suku-suku mayoritas yang ada di bangsa Indonesia teman-teman. Kemudian yang terakhir, kondisi negara yang aman karena kemajemukan pendudukan Indonesia. Ini juga salah teman-teman. Kondisi negara yang aman itu bukan karena kemajemukan, tapi karena jiwa nasionalisme yang tinggi nih, seperti yang dijelaskan di dalam kalimat yang ketiga ini. Jadi untuk soal ini teman-teman jawabannya itu udah pasti banget yang B ya. Nah oke teman-teman. Jadi gimana nih soal kayak yang tadi?
Semoga dari soal-soal tadi yang udah aku sampaikan bisa lebih membantu kalian ya untuk lebih memahami mengenai wawasan kebangsaan. Sebelum aku tutup video ini, teman-teman aku minta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ya ke teman-teman lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal-soal yang lebih beragam. Dadah!